Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kami hanya mengingatkan juga bahwasanya hari-hari ke depan ini waktu sholat kita lebih awal dari biasanya, termasuk waktu zuhur pun tiba saatnya lebih cepat. Begitu kepada jamaah sekalian, bisa mengingatkan kepada keluarganya atau tetangganya bahwasanya waktu zuhur kita lebih awal, bisa datang lebih cepat sehingga pelaksanaan ibadah kita bisa berlangsung dengan baik. Selanjutnya ingin kami sampaikan juga, mohon kesediaannya untuk menonaktifkan handphone dan sejenisnya agar nanti tidak mengganggu pada saat khotib menyampaikan khutbahnya maupun pada saat sholat Jumat berlangsung. Terima kasih jemaah sekalian. Selanjutnya ingin kami sampaikan mengenai petugas pada Jumat siang hari ini tanggal 31 Oktober 2025 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Bapak Ustadz Slamet Maudin MPDI. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Untuk muazin insyaallah akan dikumandangkan oleh Ustadz Salman. Waktu zuhur pukul 11.41 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya ingin kami sampaikan mengenai laporan posisi kas Masjid Al-Ikhlas. Saldo pertanggal 24 Oktober sebesar 9.887.047 rupiah. Adapun penerimaan selama pekan ini di tanggal 17 Oktober penerimaan Itroma Jumat sebesar 1.383.000 rupiah. Penerimaan dari Itroma subuh selama satu pekan sebesar 2.120.000 rupiah. Dan penerimaan dari Itroma Maghrib sebesar 347.000 rupiah. Total penerimaan selama satu pekan sebesar 4.060.000 rupiah. Kami haturkan jazakumullah dan kasiran kepada jemaah sekalian atas infak dan sedekahnya yang telah dititipkan kepada Masjid Al-Ikhlas. Semoga kami di Tamir Masjid Al-Ikhlas bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan untuk kepentingan jamaah dalam beribadah di masjid ini. Dan semoga juga infak sedekah jemaah sekalian senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pengeluaran bidang operasional sebesar 975.000 rupiah, yaitu diantaranya untuk perbaikan kubah di atas. Dan pengeluaran bidang dakwah dan peribadatan sebesar 1.960.000 rupiah, yaitu untuk kegiatan kajian Ahad subuh pada tanggal 2 November nanti, dan juga untuk kegiatan ibadah Jumat. Total pengeluaran sebesar 2.935.000 rupiah, sehingga masih tersisa saldo pertanggal 31 Oktober sebesar 6.952.047 rupiah. Jamaah sekalian, ingin kami sampaikan juga informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah untuk kegiatan hari Jumat ini pada maghrib akan ada kajian kitab. Insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dian Abu Sofyan membahas kitab Al-Hikam. Ini terbuka untuk umum, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa menghadirinya. Dan untuk kegiatan
kajian ahad subuh insya Allah akan disampaikan materinya oleh Bapak Ustadz Lukman. Ini pun terbuka untuk umum, jadi jamaah sekalian bisa menghadirinya, dan juga ada door prize umroh di tahun 2026. Semoga jamaah sekalian salah satu di antaranya yang mendapat kesempatan itu. Terakhir ingin kami sampaikan perkembangan mengenai donasi untuk pengadaan air conditioner. Alhamdulillah terkumpul dari majelis taklim sebesar 65.850.000 rupiah. Kemudian dari lembaga instansi sebesar 15.500.000, perorangan sebesar 7.150.000 rupiah. Dan untuk mempercepat pengadaan ini, kita mendapat talangan pinjaman sebesar 50 juta rupiah. Total yang masuk dengan pinjaman talangan sebesar 138.510.000 rupiah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi jamaah sekalian, dan kami mohon maaf bila ada yang kurang dalam penyampaian maklumat ini. Karena waktu sudah masuk, mari sama-sama kita ikuti kegiatan ibadah Jumat pada siang hari ini. Bila itu berkedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, ahli sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini, di hari Jumat yang penuh barokah, insyaallah kita dipertemukan dalam satu majelis, dalam satu tempat untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, zikir sebagai bentuk ketaatan kita seorang mukmin, seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikan wasilah perantara kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridha Allah lah kemudian kita akan menempati tempat yang menyenangkan. Dengan ridhonya Allah lah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semua diterima Allah dan menjadi wasilah perantara mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, umatnya, termasuk kita yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kondisi apapun, karena ada ketaatan dalam diri kita, ada keimanan dalam diri kita. Maka dalam kondisi apapun kita senantiasa mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi supaya kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya melalui mimbar yang penuh barakah ini, khatib mengajak kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan, di kulli syai'in ayah, bahwa segala sesuatu itu memiliki ciri, memiliki tanda. Mendung adalah tanda akan turun hujan. Kita jalan akan masuk atau keluar tol ada tanda. Hampir semuanya memiliki tanda, termasuk kita sebagai umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, termasuk mengajarkan kepada kita hari ini, bahwa ketika kita mendeklar sebagai kita umat Islam, seorang muslim pun memiliki tanda. Maka hadirin, ada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ditulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Ada setidaknya dua ciri umat Islam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Melalui hadis ini ada dua ciri umat Islam. Ada dua ciri seorang muslim. Yang pertama, man salimal muslimuna min lisanihi, bahwa ciri orang Islam adalah mampu mengendalikan lisannya sehingga orang lain merasa aman, orang lain merasa nyaman berinteraksi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlihat sepele memang bahwa kita menjaga lisan sesuatu yang terlihat sepele, terlalu kelihatan sesuatu yang sangat kecil, tapi memiliki dampak yang begitu besar. Kita masuk surga bisa karena lisan kita. Kita masuk neraka pun bisa juga karena lisan kita. Bukankah salah satu syarat seorang beriman adalah harus diungkapkan dalam lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan ibadah yang paling panjang, seseorang yang menikah, akadnya juga harus dilisankan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha, menjadikan itu saksi, menjadikan itu bukti bahwa ikatan dua suami istri menjadi sah karena lisan yang terucap. Begitupun sebaliknya, talak seorang suami dan istri juga muncul dari lisan. Maka kelihatannya kecil tapi mempunyai dampak yang begitu besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada para sahabat agar menjaga lisannya sehingga orang sekitar, orang muslim atau kawan-kawan sekitar yang berinteraksi senantiasa senang dan nyaman. Bahkan para sahabat, sebagai contoh Abu Bakar As-Siddiq, dalam rangka menjaga lisannya agar ucapannya keluar adalah hal yang baik. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Ucapan yang baik, paling baik adalah ucapan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengajak untuk berbuat amal soleh. Abu Bakar As-Siddiq dalam menjaga lisannya agar tidak keluar kata-kata yang kotor menyakitkan orang lain, dalam hidupnya dia selalu mengemut batu di dalam mulutnya sebagai pengingat agar apa yang dia ucapkan harus bernilai ibadah, harus bernilai dakwah,
harus bernilai mengajak kebaikan kepada orang lain, mengajak untuk mengingat Allah dan mengajak untuk berbuat amal soleh. Abu Bakar As-Siddiq mengemut batu. Dalam beberapa riwayat saya baca sampai 12 tahun dia mengemut batu. Untuk apa? Melatih agar lisannya menjaga amal-amal yang baik, agar lisannya mengucapkan hal-hal yang baik. Jamaah sekalian, bahkan kita diingatkan oleh Al-Quran, diingatkan oleh Allah, qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Berkata yang baik, qaulun ma'ruf khairun, itu lebih baik, min shadaqatin yatba'uha adha, dari sedekah, dari sedekah yang diikuti dengan cercaan, dengan celaan orang yang diberi. Ketika kita memberikan sedekah, kemudian kita menyakiti orang yang menerima, orang yang menerima merasa terhina, merasa tersakiti, ternyata berkata lebih baik, berkata yang menyenangkan, berkata yang mendamaikan, itu jauh lebih baik menurut Allah dibanding kita bersedekah tapi menyakiti orang yang kita beri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga lisan menjadi penting kita sebagai umat Islam. Kita tunjukkan bahwa umat Islam mampu menjaga lisan, mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan kata-kata yang mengajak untuk mengingat Allah dan beramal soleh. Insya Allah itu ketika dilakukan oleh setiap orang Islam, maka akan menjadi baik. Pasangan kita di dalam keluarga menjadi baik, kemudian anak kita menjadi baik, cucu kita menjadi baik, tetangga kita menjadi baik. Karena apa? Karena lisan kita. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, man salimal muslimuna min yadihi au min yadaihi. Ciri yang kedua orang Islam adalah mampu menahan tangannya. Makna hadis ini konteksnya sekarang bukan hanya tangan yang jahil, yang suka mencuri, bukan hanya itu. Tapi zaman sekarang komunikasi melalui HP dan lain sebagainya, media-media sosial itu adalah kerjaan tangan kita. Maka tangan yang kita gunakan untuk mengoperasionalkan media yang ada harus mampu kita semaksimal mungkin kita usahakan untuk da'a ilallah wa amila solihan, untuk mengingat Allah dan juga berbuat amal soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Yasin Allah ingatkan kepada kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahim, kami tutup mulut-mulut mereka, kami kunci lisan-lisan mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka nanti yang akan berbicara. Di dunia adalah yang berbicara lisan, di dunia yang berbicara adalah mulut kita, yang mengerjakan adalah tangan kita. Tetapi nanti di akhirat dibalik oleh Allah. Nakhtimu ala afwahihim, lisannya dikunci, lisannya ditutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita yang akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang sudah kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia sebagai darul amal, dunia sebagai tempat kita beramal. Apapun yang kita lakukan, tangan yang untuk kita gunakan, tangan yang kita gunakan kebaikan atau keburukan, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika datang hari akhirat. Maka orang Islam yang baik, seorang muslim yang baik adalah memanfaatkan darul amal ini, dunia ini, untuk menjaga lisan dan tangannya. Sehingga apa? Sehingga tangan kita berbicara nanti di akhirat, berbicara tentang kebaikan. Apa itu kebaikan? Da'a ilallahi wa amila salihan, untuk mengajak
berdakwah, mengajak, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk berbuat amal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang Islam yang senantiasa menjaga lisan kita, menjaga tangan kita untuk berbuat baik, sehingga orang-orang sekitar kita merasa damai, merasa nyaman, merasa senang berinteraksi dan bergaul dengan kita, sehingga kesenangan orang lain Allah akan menyenangi kita semua. Ketika Allah sudah senang dengan kita, maka ridho Allah semakin dekat. Kalau Allah sudah meridhai, maka surga insyaallah akan kita dapatkan kelak di hari akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mukhtar, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qawluhu aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khadalal muslimin wa dammir a'daka a'da'ad-din li'ala'i kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal munkar wasyada'id wal mihan wal fitan min baladina hadha khassah wa min buldalil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi ayyi makan wa khasatan unsur ikhwanana al-muslimina fi Palestin birahmatika ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamallahu wa ta'ala. Sawastaqim rahmatullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis-salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram ibtighal mardatillah wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lana wa liwalidina wa liajdadina wa jaddidina wa asatidina wa astadatina wa auladina wa banatina wa liman asana ilaina wa qarallahu dhunubana wa dhunubahum sallallahu marana wa marahum wa taqabbalallahu a'malana wa a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan liman bana hadzal masjid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.